balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Wah, luar biasa sekali ya Kakak Ari, semangat pagi harinya. Ini, ya kenapa gua semangat? Karena ini vibes-nya keren cuy, lihat. Ya. Gua di belakang-belakang ini ya, pemandangan-pemandangan yang bener-bener masih seger gitu. Jadi kita bikin suasana yang beda nih untuk sekarang. Jadi kemarin itu gini teman-teman, kita merencanakan nih, udah lama banget sih sebetulnya. Kita akan merencanakan nih liburan akhir tahun kita ini ke salah satu tempat yang dimana tempat ini sangat cocok banget nih buat teman-teman ketika teman-teman mau healing ya, menghabiskan akhir pekan gitu ya. Benar. Kita di sini lagi ada di tepatnya di camping ground. Nah, buat teman-teman nih yang pengen mau ke sini, teman-teman boleh cek deh di Traveloka karena so far kita juga lihat nih di Traveloka itu lagi banyak promo nih. Oke, teman-teman, kira-kira nih gue ini diundang sama Mr. Ari ke sini. Kakak mau bahas apaan sih kita? Sebenarnya gini, kita kan udah di penghujung tahun 2021 ya. Yeah. Nah, jadi di sini gua akan ngerekap nih ya untuk smartphone Samsung terbaik di tahun 2021. Keren nggak temanya? Ya, nah, betul. Ini menurut versi gua sendiri ya dan menurut versinya Ihsan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya versi lain, menurut teman-teman yang versi Samsung yang paling baik di 2021 ya teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Dan jika teman-teman menggunakan smartphone Samsung itu apa aja sih gitu loh fitur-fitur yang teman-teman biasanya pakai kayak gitu. Nah, sebelum ke topik pembahasan Ihsan, gue mau nanya sama lu nih. Ya, boleh. Smartphone Samsung apa sih yang masih lu gunain sampai sekarang? Gue pengen tahu nih, kenapa lu masih pakai itu, alasannya apa, kenapa lu nggak mau ganti, kayak gitu. Oke. Ini gue kasih alasan ya. Ini gue to be honest aja nih. Jadi saat ini teman-teman gue lagi pakai Samsung Galaxy Note 9 ya. Ini salah satu menjadi daily driver gue ya. Kenapa gue masih stay di handphone ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama pasti layarnya nih. Ini kan rasionya ini lebih lebar banget ya. Layarnya juga gede ya. Pengalaman entertain, multitasking gue di sini berkecukupan ya. Semuanya bisa dilibas. Ya, apalagi kan dari segi performance, wah ini udah flagship banget dah. Ya, flagship grade. Terus kemudian yang bikin gue stay di Galaxy Note 9 sampai sekarang tidak ada kata lain selain faktor biometric security-nya. Biometric security. Ya, seperti kita tahu kan kakak ya, ini kan udah pakai yang namanya intelligent scan, penggabungan iris scanner dan juga face unlock. Gimana tuh digabungin ya? Otomatis dia secara akurasi dan juga security-nya pastinya lebih protect banget. Nah, apalagi kan ini bukan yang pertama ya Samsung menciptakan teknologi biometric security pakai iris scanner, karena sebelumnya udah pernah ada nih di Samsung Galaxy S8 dan Note 8 ya. Mungkin di sini sangat diperbarui lewat intelligence scan tadi. Nah, faktor terakhirnya di sini mungkin yang bikin gue excited dengan handphone ini adalah quality sound audio ya. Ini masih pakai dual speaker, ada tambahan 3,5 jack milimeternya juga. Nah, terus kemudian udah ditun juga nih sama fitur Dolby Atmos. Jadi thank you banget ya buat Mr. Ari udah nanya nih pendapat gue tentang daily driver yang gue pakai. Tapi sebelum masuk ke segmen yang tadi dibilang di awal ya, kita akan bahas beberapa smartphone terbaik di 2021. Gue pengen nanya juga nih ke lu, sebetulnya pada saat lu menghasilkan konten nih, ya menghasilkan konten video kan juga lumayan tuh ya, katanya lu record pakai smartphone Samsung juga nih. Bener. Tapi gue pengen tahu dong, spill dong, smartphone apa sih yang lu gunakan untuk jadi daily driver untuk teman konten lu saat ini? Jadi gini, ini jujur ya, ini untuk buat konten ini gue pakai S10 ya. Untuk daily driver gue, ini gue pakai yang S10 Plus. Menurut gue kenapa S10 itu masih bisa banget ya buat andalan gue ngonten, terus buat kebutuhan gue sehari-hari ini. Pertama karena untuk perekaman videonya sendiri, ini udah sangat memenuhi syarat lah istilahnya ya. Karena sebuah konten itu kalau misalkan kita pakai video yang dengan resolusi yang bagus, itu akan menghasilkan gambar yang bagus juga kayak gitu. Nah, di S10 ini untuk perekaman videonya dia sudah support 4K 60 fps. Itu nggak hanya di kamera belakang, tapi di kamera depan juga. Wih, luar biasa sekali. Bener nggak? Jadi kalau misalkan kita buat nge-vlog depan belakang itu ya hasilnya pasti sama kayak gitu. Oke, sekarang kita di season terakhir ya. Kita nggak usah banyak-banyak lah ngomongnya, yang penting pada intinya aja gitu. Betul. Menurut Ihsan nih, kira-kira smartphone Samsung untuk yang tipe ULC yang terbaik di 2021 ini apa? Kalau menurut gue ya, gue sih milih Galaxy A12.
Ya. A12. A12. Alasannya kenapa? Pertama, harga. Harga, oke. Ya, harga ini masuk pas banget di kantong ya. Dengan fitur-fitur unggulan yang disuguhkan, bikin customer menjadi alternatif pilihan. Kalau misalkan si A12 ini mampu melakukan segalanya. Contoh, sekarang ini kan zamannya serba digital ya. Benar. Kita pasti apa-apa mengabadikan dengan kamera. Nah, A12 ini punya resolusi kamera yang cukup tinggi, 48 megapiksel ya. Belum lagi ada tambahan lensa lainnya. Untuk faktor lainnya, gue suka dari A12 itu ya paling dari segi desain sih ya. Yang bikin gue nyaman ketika gue ngegripnya ini kan A12 ini ada desain di mana dia itu ada pattern ya. Pattern yang berbeda, ada pattern matte, terus kemudian ada pattern glitter gitu ya, garis-garis. Nah, itu sih dia seakan-akan punya identitas yang berbeda. Kalau misalkan gue lihat dengan jajaran smartphone yang lainnya ya. Tuh, salah satu alasan gue kenapa gue milih A12 ya karena tadi. Nah, jadi itu tadi best entry level Samsung di 2021 versi gue. Nah, sekarang gue pengen nanya nih, best mid range di 2021 versi Mr. Ari. Oke, kalau gue pribadi sih ya untuk versi mid range itu gue lebih milih ke A52s ya. Kenapa tuh alasannya? Alasannya banyak sebenarnya. Jadi gini, A52s itu adalah smartphone pelengkap ya kalau gue bilang ya. Jadi sebelumnya kan kita udah ada tuh yang versi A52 dan A72. Penyempurna ya. Nah, terus ternyata ada A52s tuh penyempurna. Kenapa gue bilang penyempurna? Karena di A52s itu dia sudah support jaringan 5G. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, smartphone itu udah support IP67 ya. Jadi kalau misalkan kita pakai kayak hujan-hujan atau kena air itu sebenarnya udah nggak masalah banget. Bayangkan lo di A-series lo udah ada fitur seperti itu. Keren nggak? Nah, itu sih makanya kenapa alasannya gue memilih Samsung Galaxy A52. Nah, sekarang kita akan bahas nih versi flagshipnya. Karena ini versi flagship, jadi kita ada jagoan masing-masing nih dari gue maupun Mr. Ari. Nah, gue pengen tahu dulu nih dari Mr. Ari, kira-kira jagoan flagship lo apa untuk Samsung di 2021? 2021 pastinya adalah S21 Ultra. Kenapa tuh alasannya? Jadi gini, 6 bulan yang lalu itu gue udah nge-review ya Samsung Galaxy S21 Ultra dan kebetulan memang si smartphone itu gua pakai dari driver sekitar sebulanan lah ya. Itu memang banyak sih hal-hal menarik yang kita dapatkan dari S21 Ultra ya. Yang pertama adalah yaitu smartphone Samsung S-Series yang sudah support S Pen. Nah, itu S-Series S Pen gua ya. excited banget gitu. Oh, akhirnya sekarang Samsung di S-Series pun dihadirin S Pen gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya kan kita kalau misalnya lihat untuk flagship kan ya S-Series sendiri, Note S-Series sendiri. Nah, sekarang di S21 Ultra itu ada fitur S Pen, terus bisa nulis pakai S Pen juga meskipun memang dalam paket pembeliannya itu S Pen-nya secara terpisah dan memang nggak bisa dimasukin di bodinya. Tapi menurut gue itu suatu hal yang luar biasa banget gitu. Di samping untuk dari segi desain, terus fitur kamera sih ya. Kameranya itu memang kalau S21 Ultra itu emang juara banget. Bener, juara banget. Space zoom-nya kepake ya buat lo. Space zoom-nya kepake kan. Terus untuk kamera utamanya itu 108 megapiksel. Itu bener-bener ngasihin detail yang memang luar biasa banget gitu untuk versi gua, untuk seri premium. Kalau menurut lu San, kira-kira nih untuk seri premium apa nih jagoan lo? Jagoan gue ya jelas smartphone origami ya, Z series yang bisa dilipat-lipat. Jadi gue punya beberapa nih concern ya untuk smartphone flagship Z series. Lu percaya nggak sih handphone lipat Samsung yang memang notabene materialnya itu bukan pure ya, 100% kaca, tapi gimana caranya dia bisa menghadirkan nih fitur wajib yang ada di flagship. Salah satunya IPX8 ya. Awalnya sih jujur gue nggak percaya aja gitu karena kan gini ya, secara ini kita ngomongin secara teori ya. Smartphone apalagi itu barang elektronik ya, terus dilipat otomatis kan pasti banyak rongga-rongganya kan. Pasti banyak rongga-rongga yang memungkinkan banget untuk masuk air, tapi di Galaxy Z Fold Z Flip ini bisa gitu melakukan hal kayak gitu. Keren loh, luar biasa sekali. Luar biasa banget. Oke, dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Jadi itu tadi ya sebuah recap untuk smartphone terbaik versi kita nih ya di tahun 2021 dari seri yang paling bawah sampai seri yang paling atas. Jadi menurut gua kesimpulannya gini San, jadi Samsung itu berhasil nih ya bikin sebuah smartphone
yang memang disesuaikan banget dengan kebutuhan konsumen dari yang paling bawah nih. Betul. Kayak kemarin ya ada 03 Core tuh yang habis gua bahas. Sampai di Galaxy Foldable yang tadi barusan lu bahas ya, Fold 3 sama Sweet Tooth 3. Jadi menurut gua ya Samsung ini the best ya. Jadi kalau misalkan buat produk itu dia mikirin banget tuh produk ini buat siapa dan marketnya buat siapa kayak gitu. Bener nggak San? Jadi itu aja sih ya video gua untuk di akhir tahun 2021 ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel gua selalu berkembang dan selalu mendapat informasi terupdate seputar smartphone, terutama brand Samsung. Ditunggu untuk hands-on video-video review gua selanjutnya, dan ditunggu juga untuk hands-on video review Samsung selanjutnya yang pasti sih di tahun 2022 ya. Oke? Betul. Baik, Gadget Review pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Thank you, San.